Halo, kembali lagi dengan saya. Sekarang kita lanjut lagi ya materinya untuk masih stoichiometry lagi. Oke, jadi kita mulai aja nih untuk soal yang pertama. Massa aluminium dalam 100 kg biji bauksit murni, udah diketahui nih, bauksit itu rumus kimianya ini, Al2O3 atau aluminium oksida, diketahui nilai AR-nya. Oke, untuk carinya berarti teman-teman ingat nih, aluminium itu kan merupakan bagian dari ini ya, bauksit ya. Berarti kita mau cari berapa Al yang aluminium bauksitnya ini 100 kg. Gitu. Berarti caranya gini ya. Kita mau cari masanya Al, berarti sama dengan jumlah atom Al, jumlah atomnya karena kan Al yang ditanya ya, bukan oksigen. Dikali dengan Al per Mr dari bauksitnya, yaitu Al2O3 dikali dengan apa? Nah, karena kita cari massa, berarti masukin massa dari bauksitnya, kayak gitu. Berarti massa dari Al2O3. Oke, masukin jumlah atom Al jadi berapa? Nah, ini ya, ada 2 ya. Ada 2 dikali AR-nya itu 27. Oke, sekarang kita hitung MR-nya. AL-nya ada 2. Untuk satunya 27, 27 dikali 2 berarti 54, ya kan? O-nya di sini ada 3. 3 dikali 16 itu 48. Ini 3, 1 berarti dia 100. Oke, bukan 100 ya, ini 2. 4 tambah 8 kan 12. 102. Ini 102 dikali masanya adalah 100 kg. Oke, berarti ini kalau kita cari, kalau sama-sama dibagi 2 ya, ini 50. Ini berarti 52. Ya kan? Berarti ini nilainya yaitu sekitar 52,94 kg. Jadi massa aluminiumnya yang terdapat di dalam aluminium ini bauksitnya ini adalah ini, sekitar lebih dari setengahnya. Oke, kita. Oke. Next lagi. Jika KClO3 atau kalium klorat dipanaskan akan terurai menjadi KCl dan O2. Oke, kita buat dulu nih persamaan reaksinya. Berarti KClO3 katanya ini dipanaskan. Oke, menjadi KCl ditambah O2. Ingat kalau ada persamaan reaksi kita apain? Kita setarain. Di sini O-nya ada 3, ini 2, berarti kita cari KPK aja ya. Berarti 6. Berarti ini dikali 3, ini dikali 2. Di sini K-nya ada 2, berarti ini harus dikali 2. Gitu. Oke. Baru di sini diketahui pemanasan. Oke. Ini diketahui massanya ada. Berarti bisa cari molnya ya. Berarti molnya sama dengan massa TMR. Massanya 245 yang ini ya. MR-nya diketahui juga nih. Dibagi 122,5. Oke, ini kalau misalnya dibagi berarti dapatnya 2 mol. Yang akan kita cari kan berapa massa dari gas oksigen ya. Ini yang dicari. Oke, berarti karena ini yang dicari, kita harus cari dulu nih berapa molnya. Ingat pakai perbandingan koefisien ya. Oke, nih kita mau cari molnya, berarti koefisien dari oksigen dibagi dengan koefisien yang udah diketahui molnya kan ini ya. Berarti KClO3 dikali dengan apa? Nah, dikali dengan mol KClO3. Oke, ini rumusnya ya. Makanya sangat penting teman-teman harus mengutarakan reaksi dulu karena nih buktinya nih koefisiennya kita pakai untuk perhitungan, ya kan? Koefisien oksigennya ada 3, KClO3-nya ada 2, molnya ada 2, 2 mol. Ini habis, berarti molnya adalah 3 mol. Yang ditanya bukan mol, yang ditanya adalah massa. Nih, pakai rumus yang ini ya. Kita memiliki mol, ada MR, berarti kita cari massanya. Berarti massa sama dengan kali silang ya, mol dikali MR. Mol dikali MR.
molnya adalah 3 dikali. Ini kan oksigen berarti O-nya ada 2. Oh iya, di sini lupa ya. ARO itu sama dengan 16. Berarti untuk 2, 32. Ya kan? Ini kalau dikali berarti 96 ya. Nih. 96 gram. Baik juga ya. Ternyata 96 gram diperoleh oksigennya. Gitu. Oke, next lagi. Jika reaksi antara 6 gram etana dengan gas klorin menghasilkan etil klorin. Maka persen randoman etil kloridanya berapa? Caranya kita buat dulu nih persamaan reaksinya. CH3 itu rumus kimianya CH3, maksudnya etana itu 2J-nya, karena di ana berarti dia ikatan tunggal, berarti C2H6 ditambah Cl2. Dihasilkan ini C2H5Cl. Plus hanya ini satu kan lepas ya, bereaksi dengan Cl, jadinya HCl. Di sini diketahui molnya. Molnya ini ada 6 gram. Berarti kita bisa cari masanya. Berarti ingat rumusnya massa per mR. Masanya 6. Di sini diketahui mR-nya adalah 30. Berarti ini sama-sama dibagi 6 ya. Berarti 1/5. Berarti 0,2 mol. Terus setelah itu apalagi yang diketahuinya? Molnya ini klorin. Yaitu 7,1. Pakai rumus yang sama, ya kan? Berarti 7,1 gram dibagi dengan MR-nya 71. Berarti ini sama dengan 0,1 mol. Teman-teman harus ingat nih, kalau dalam soal produknya atau reaktannya, reaktannya diketahui 2 molnya. Misal nih, ini kan reaktannya. C2H6 reaktan, Cl juga reaktan. Jadi kedua-duanya ini diketahui molnya. Jika diketahui molnya, berarti kita harus cari benar sekali pereaksi pembatas. Kita harus cari yang namanya pereaksi pembatas. Jadi untuk mencari pereaksi pembatas itu mol masing-masing, mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi. Nih, dari sini ya. Hasil baginya paling kecil itu yang menjadi pereaksi pembatas. Bisa ya, ngerti ya? Ini molnya 0,2. Terus ini 1. Berarti kita buat aja di atas ya hasil baginya ya. Berarti 0,2. Ini molnya 0,1. Koefisien 1, berarti hasil baginya 0,1. Kita cek, mana yang lebih kecil, 0,2 atau 0,1? 0,1 ya. Jadi ini klorinnya, gas klorinnya yang menjadi sebagai pereaksi pembatas. Jadi apa gunanya kita cari pereaksi pembatas? Karena kita akan memakai perbandingan koefisien. Jadi untuk mencari molnya ini, produknya, itu nanti kita bandingin ke pereaksi pembatasnya. Ini karena yang diminta adalah rendaman dari etil kloridanya, berarti kita harus cari dulu nih berapa molnya. Untuk cari molnya, berarti pakai perbandingan koefisien. Koefisien dari J2H5Cl dibagi dengan, ini dia, reaksi pembatasnya siapa? Cl2 gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan asal buat perbandingannya, saya mau kesini aja Cl, saya mau kesini aja enggak. Dikali dengan molnya Cl, reaksi pembatasnya. Ini koefisiennya 1 ya, ini juga 1. Molnya yaitu 0,1. Berarti 0,1 mol ini. Setelah itu apa yang harus kita cari? Kita cari masanya, karena kita mau cari rendamannya. Kita cari masanya, berarti rumusnya apa? Kalau kita lihat dari sini, berarti mol dikali dengan mR, ya kan? Molnya itu sama dengan 0,1, mR-nya nih diketahui ya 64,5. Ini berarti hasilnya 6,45 ya gram. Setelah itu kita untuk mencari rendamannya, caranya gini.
rendamen ya. Rendamen itu sama dengan hasil nyata, oke, hasil nyata per hasil teorinya dikali 100%. Oke, hasil nyatanya itu adalah yang kita nih 5,16. Oke, dibagi dengan 6,45 dikali 100%. Berarti ini sama dengan 80%. Ternyata dapatnya segini rendamannya. Oke, maaf ya ada berisik. Oke, gak masalah ya. Kita lanjut lagi. Batu kapur sebanyak 10 gram. Oke, dicampur dengan asam klorida bersama reaksinya udah ada nih ya. Yang ditanya adalah volume gas yang dihasilkan jika diukur dalam keadaan ini. Teman-teman ingat kalau dalam keadaan ini berarti dia apa? Pintar. Ini dalam keadaan STP, berarti dalam keadaan ini volumenya itu sama dengan 22,4. Oke, berarti kita buat dalam persamaan reaksinya dulu, yaitu CaCO3 ditambah HCl, ya kan? Menjadi CaCl2. Ini sangat membantu banget ya karena dia bersama reaksinya diketahui. Kita cuma ngapain? Tinggal menyetarakan reaksinya aja. Oke. Di sini Cl-nya ada 2. Berarti di sini harus dikali 2. Terus apa lagi? Semuanya udah sama. Baru kita masukin jumlah yang diketahui kayak gitu. Di sini diketahui batu kapurnya ya kan, masanya ya. Masanya itu diketahui di sini 10 gram. Ingat, kalau ada massa berarti kita cari mol, ya kan? Mol sama dengan massa per mr. Massanya adalah 10 per mr-nya berapa? Ini kita hitung ya. Oh iya, maaf saya lupa kasih AR-nya ya. ARCA itu sama dengan 40, C-nya adalah 12, O-nya sama dengan 16. Oke. Setelah nanti kita hitung, ini jumlahnya adalah 100. Berarti 10 dibagi 100, 0,1 mol. Oke, dapat 0,1 mol, kita mau cari molnya siapa tadi? Molnya gas. Nah, gas yang dihasilkan itu adalah CO2. Oke, cari koefisiennya. Lihat nih, ini koefisiennya sama ya. Karena koefisien sama, jumlah molnya juga sama. Berarti ini 0,1 mol. Oke, kita mau cari dalam keadaan STP. Ingat rumusnya nih, volume sama dengan, volume sih mol ya. Mol sama dengan volume per volume STP. Oke. Kita mau cari volumenya berapa, berarti kali silang ya. Volume sama dengan mol dikali volume STP. Molnya sama dengan 0,1 mol. Ingat tadi volume STP itu 22,4 ya. 22,4. Berarti ini sama dengan 2,24 liter. Ini liternya. Nah, oke, bisa ya. Berarti volumenya adalah 2,24 liter. Oke, saya rasa dibikin dulu ya karena suaranya bersih. Saya mohon teman-teman bantu subscribe ya dan di-share buat teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar. Meskipun masih pada saat ini kita masih belajar dari rumah karena pandemi. Oke, demikian dulu. Di subscribe. Terima kasih.